Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada Pak Ilham. Silakan, Pak. Pak, misalnya begini Pak, jabatan struktural Ya. Seperti manajer unit pembangkit Ya. selama 4 tahun, apakah bisa saya klaim per tahun atau cukup sekali saja Pak? Biasanya kalau jabatan 1 kali, Pak. 1 kali Pak ya? Masuk ke 3 Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak. Jabatan itu juga bisa Bapak klaim selain di bagian ketiga, bisa juga diklaim di bagian 1/3 di bagian organisasi. Itu bisa juga. Jadi double claim. Apakah penghargaan Apakah penghargaan sebagai peserta training terbaik bisa dimasukkan dalam bagian penghargaan dan apa harus menyertakan buktinya? Ya, sebagai peserta training terbaik itu bisa dimasukkan dalam penghargaan. Ya, kalau ada sertifikatnya silakan dimasukkan sertifikatnya. Pengisian klaim kompetensi project ada batas poinnya. Tadi saya sudah jelaskan. Sebentar selesai acara ini saya akan berikan PowerPoint-nya yang saya jelaskan tadi. Apakah menguji dan membimbing tugas akhir itu bisa masuk di mana? Bisa masuk di bagian 4 di pengajaran. Silakan dimasukkan di bagian 4. Kalau staf tidak bisa masuk di bagian 3. Saya pernah menang lomba video dokumenter pasca banjir tingkat kabupaten. Apakah bisa dimasukkan? Silakan dimasukkan dalam penghargaan. Apakah mendapatkan penghargaan running? Sebentar ya. Apakah mendapatkan piagam penghargaan running yang dilakukan oleh PI boleh dimasukkan? Running itu maksudnya lari ya, berlari juga boleh aja, biar bukan PI juga boleh, silahkan dimasukkan. Saya sering diutus ikut pelatihan IOPD saya di Dinas Pariwisata, diutus mengikuti pelatihan guide, pelatihan diving dan lain-lain. Ya silakan diklaim di pendidikan di workshop ya, di workshop atau pendidikan dan pelatihan. Silakan Pak, siapa tadi yang mau bertanya? Ya, Pak Ilham izin Pak. Ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan konstruksi Pak. Ya. Jadi tempoh hari itu saya bekerja sebagai staff. Nah kan kalau konstruksi itu titik-titik proyeknya ada banyak Pak. Ya. Nah salah satu tupoksi saya itu adalah memberikan sistem pengajaran terhadap proyek-proyek terkait tentang manajemen risiko, Pak. Nah, itu apa bisa diklaim terhadap pengajaran, Pak, atau gimana, Pak? Saya kira boleh saja. Jadi boleh double claim sebenarnya, Pak. Boleh diklaim di 3 dulu, kemudian diklaim di 4. Jadi diklaim dulu kegiatan Bapak di kegiatan konstruksi itu, ya melakukan apa gitu kan, kemudian spesifik kegiatan pengajarannya ya diklaim di kegiatan poin 4 Romawi, silakan, tidak ada masalah sebenarnya. Oh ya, itu bisa saja. Baik Pak Ilham. Ya, terima kasih Pak. Masih tuh peserta sayembara desain tapi tidak menang, bisa diklaim ya? Tidak bisa. Kalau tidak menang ya tidak bisa. Kalau menang ya silakan diklaim. Ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tampilkan beberapa
Pak Idris Jafar sebenarnya mengirimkan saya, tapi bukan file-nya yang dia kirimkan, tapi dia sudah tuliskan dia dalam Excel mungkin atau di Word. Dan saya kira menjadi contoh yang baik buat kita semua di sini. Saya tampilkan misalnya saya share dulu. Ya, jadi saya tidak tahu kenapa beliau belum mengisi di Vibe, di Symfony. Ya, apa mungkin belum aktif? Tapi bagaimana? Tapi beliau berinisiatif menuliskannya mungkin dalam Word atau dalam Excel ditulis seperti ini, ya. Dan ini sangat bagus dan sangat membantu nanti gitu. Ya, kapan periodenya, siapa yang memberikan, lokasinya di mana, apa nama proyeknya. Ini yang penting, apa nama proyeknya. Ya, apa tugasnya, kemudian uraian singkatnya. Setelah ini, kalau misalnya Vibe-nya belum aktif, nanti setelah aktif, itu tinggal di copy paste saja ini. Uraiannya ini sudah sangat bagus. Dan cara mengklaimnya sudah sangat benar. Diklaim per nama jalan Polowale Majene misalnya, ya. Kemudian jembatan, ya, pelebaran jalan, ini lompat, ya. Jadi misalnya pembangunan jalan Polowale Majene 4, ini kan tadi 3, ini 4, ya sudah beda, silakan diklaim berbeda. Kemudian pelebaran jalan, kemudian pelebaran jalan yang lain, misalnya ini kan tadi Barakang Kaluku, ini Kaluku Salubutu, ya ini beda semua dan silakan diklaim semua, gitu. Ya. Ini sangat bagus. Nah, di sini ada ditulis di sini pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2013. Di bawah juga ada peningkatan jalan. Ini ya bagus, tapi ini sangat umum gitu. Kalau mau di breakdown per jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin itu akan bisa dipecah lagi gitu. Ya. Pemeliharaan rutin ini tadi saya bilang, ini dipecah-pecah, silakan dipecah-pecah. Dan ini sangat bagus sebenarnya. Contoh yang bagus. Ini walaupun belum di Vibe, ini sudah sangat bagus. Ini tinggal paling seharian ini di copy paste sudah selesai di Vibe. Ya. Contoh ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya sering bawa materi di workshop simulasi digital berupa pelatihan Excel guru-guru. Bisa dimasukkan sertifikatnya? Tidak bisa. Ya, karena yang dilatih guru gitu, bukan dilatih di dalam, bukan yang dilatih insinyur atau calon insinyur. Kalau mahasiswa boleh. Ya, jadi tolong diperhatikan konteksnya. Ya, sama yang mengajar. Saya sudah pernah bilang, ya, mengajar itu Bapak Ibu dosen, kalau yang dosen, mengajar itu misalnya contoh mata kuliah fisika dasar itu tidak bisa diklaim. Ya, mengajar kimia dasar tidak bisa diklaim. Mengajar matematika dasar tidak bisa diklaim. Tapi kalau dibilang matematika teknik boleh diklaim. Ya, fisika teknik boleh, kimia analitik boleh gitu. Tapi kalau yang dasar-dasar ya karena belum tentu yang diajarkan itu adalah calon engineer atau calon insinyur gitu, ya. Mohon diperhatikan konteksnya. Ada yang bertanya silakan. Kalau yang mau bertanya lagi sambil saya siapkan slide-nya yang lain. Kalau kemudian ada lagi Pak. Silakan. Pak, saya pernah ngajar di Udiklat PLN, cuma ya. Bukti evidennya itu apa cukup materi saya atau karena surat tugasnya saya udah hilang, udah lama sekali Pak. Yang ada aja Pak, kalau ada materinya sudah cukup bagus kalau ada materinya. Bisa ya materinya? Ya, silakan. Ya. Siap, makasih Pak. Oke, ini ada lagi saya bisa share masih dari Pak Idris Jafar, ya. Di organisasi, ya, di organisasi profesi dia sudah tulis seperti ini.
sebagai dalam organisasi himpunan mahasiswa sipil dari tahun 1992 sampai 1999. Di sini saya tulis, kalau di organisasi kemahasiswaan, setahu saya himpunan itu tiap tahun berubah ketuanya, ya, tiap tahun berubah ketuanya. Sama juga dengan senat mahasiswa itu juga tiap tahun berubah kepengurusannya, ketuanya. Maka dari tahun 92 sampai tahun 99 sebenarnya bisa diklaim 8 kali dari 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Jadi dari 92 ke 99 sebenarnya dia bisa diklaim sampai 8 kali gitu. Ya. Tentu nilai P-nya nanti, PQR-nya, nilai P-nya itu nanti cuma 1 gitu karena dia berulang-ulang ya, tapi tidak apa-apa gitu kan. Nah, kan kalinya nanti kali banyak gitu. Sama dengan Korpri. Nah, ini Korpri. Dia dari 2001 sampai tahun sekarang. 2001 sampai 2020, 20 tahun. Ya, Korpri itu setahu saya biasanya tiap 5 tahun berubah ya, klaimnya tiap 5 tahun. Jadi daripada mengklaim 1 kali 2001 sampai 2020, bisa diklaim dibagi 5 misalnya ya. Bisa 4 kali 4 klaim ya, itu sah-sah saja. Klaim per tahun, Pak? Klaim per tahun tidak disarankan karena setahu saya dia juga kepengurusannya tidak tiap per tahun ya. Tapi kalau mau diklaim per tahun ya silakan saja gitu, tapi biasanya tidak disarankan. Lebih bagus di per periode kepengurusan. Kalau tidak ditahu per periode kepengurusan kemudian rentang waktunya panjang, lebih baik per 3 tahun atau per 5 tahun. Ya. Sama seperti ini, Himpunan Pengembang Daerah Indonesia (PTI) Sulawesi Barat 2012 sampai 2016. Saya kira ini kalau 2012 sampai 2016 ini sudah dua periode, mending dipecah menjadi dua kali gitu, akan menjadi lebih bagus. Ya. Coba dilihat aktivitasnya ya, sangat detail dan ini akan sangat-sangat bagus dalam penilaian file-nya. Ini tinggal di copy paste, walaupun ini bukan di file, tapi ini sebenarnya sudah selesai file-nya karena tinggal di copy paste saja. Ada pertanyaan? Silakan. Pengalaman saya sekitar 7 tahun, 2 tahun di bidang marketing alat berat. Saya sudah 5 tahun di bidang teknik listrikan. Apakah saya hanya tulis dalam keteknikan saja atau pengalaman di bidang sales? Ditulis dua-duanya, Bu. Di Bapak Ibu ditulis dua-duanya, ya. Sales engineer juga itu masuk dalam ranah keteknikan. Silakan ditulis, diklaim. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Pak Ilham. Silakan, siapa Pak Hadi atau siapa Pak Budi yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya duluan Pak Ilham. Pak Hadi ya, silakan. Kalau misalkan kita saya misalkan di kurikulum vitae selama 30 tahun di kantor itu kan diuraikan itu Pak ya, uraian pekerjaan dan kegiatan. Apakah itu harus saya uraikan lagi Pak pada item per item? Maksudnya bagaimana Pak? Bisa lebih spesifik? Ya, jadi kurikulum vitae mungkin di situ di data kepegawaian itu sudah terurai pekerjaan saya apa, jabatan saya apa, yang saya kerjakan ini gitu ya. Itu selama 30 tahun ya misalkan. Apakah itu harus saya uraikan apa enggak, cukup terlampir atau saya tulis lagi Pak ya? Kalau terlampir dia harus ditulis satu-satu. Ditulis lagi ya. Kalau mau dihitung, karena kalau terlampir juga enggak, dia mau dilampirkan di mana maksudnya seperti itu gitu. Jadi itu nggak bisa diuploadkan ya Pak ya? Iya bisa saja, tapi mau diupload di bagian mana misalnya? Kan mengupload itu harus ada klaimnya dulu, baru ada buktinya gitu. Nah kalau Bapak menulis satu klaim,
kemudian mengupload yang 30 tahun itu ya yang mubazir Pak. Dia hanya dihitung satu kegiatan saja. Seperti itu gitu. Oke. Berarti Baik, menambah itu ya, menambah semua, klaim. ya. Kemudian dikategorikan oh ini masuk di kegiatan pelatihan, ini masuk di kegiatan 3 gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Oke, makasih Pak Ilham. Silakan yang lain. Pak. Selamat malam Pak Ilham. Malam Pak Budi. Halo. Silakan Pak, silakan. Pak Ilham, saya kan sempat berdinas di staf pengajar di pusat pendidikan, kebetulan di bagian teknik. Apakah yang bisa saya klaim itu cuma sekali aja sesuai jabatan atau masing-masing mata pelajarannya, mata pelajarannya Pak Ilham? Masing-masing kemudian masing-masing semester. Gimana Pak? Putus Pak. Kalau mengajar itu di bagian 5, di bagian 4 bisa diklaim per mata ajar, per semester, kemudian per kelas paralel. Maksudnya begini, Bapak mengajar misalnya ya, Bapak mengajar semester tahun 2019. Ya, apa Pak? Contoh? Contohnya misalkan saya mengajar materi beton atau mekanika teknik. Ya, misalnya beton, ya. Semester lalunya mengajar beton juga. Semester lalunya mengajar beton juga. Itu diklaim per setiap semester. Ya. Kemudian kalau mengajar beton itu ada kelas A dan kelas B. Itu diklaim kelas A dan kelas B. Bisa diklaim seperti itu per kelas. Silakan diklaim per kelas. Seperti itu Pak. Kalau mengajar. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Ilham. Baik Pak. Silakan yang lain. Saya Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Pak Agus dulu ya, Agus. Silakan Pak Agus. Iya. Pak, saya baru gabung ini. Ya. Terkait dengan jaringan tadi terputus. Ya. Nah, ini saya mau tanyakan Pak, saya kan selaku PPK ini Pak. Ya. PPK, terus kan sebelum PPK kan saya pelaksana teknik Pak. Ya. Itu bagaimana seperti itu Pak? Artinya bisa saya tulis mulai dari pelaksana teknik sampai PPK yang sudah PPK ini sudah 6 tahun ini Pak. Boleh Pak. Pelaksana teknis itu kalau Bapak tulis setiap kegiatan yang Bapak lakukan selama sebagai pelaksana teknis. Kalau misalnya pelaksana teknis di proyek A, proyek B, proyek C itu di dalam 2019 ditulis terpisah tiga-tiganya. Kemudian PPK tadi. Contoh tadi barusan saya perlihatkan PPK Pak siapa tadi saya perlihatkan itu contohnya. Jadi diklaim kalau misalnya yang dibahas tentang jalan misalnya ya jangan ditulis peningkatan jalan dan jembatan 2019 tapi ditulis semua nama jembatannya Pak persatu nama ruas jalannya yang dalam itu ditulis satu-satu sehingga Bapak punya klaim yang banyak. Oh, semua kegiatan Pak ya? Iya, semua. Iya. Jadi Bapak Ibu contoh dalam 1 tahun anggaran Pak, misalnya saya PPK ada 5 paket Pak ya. Ya. Itu saya tulis semua Pak ya. Ditulis 5-5-nya Pak. Ditulis terpisah 5. Ya. Siap Pak. Jadi prinsipnya Bapak Ibu seperti ini. Perbanyak menulis klaim, jangan perbanyak memilih unit kompetensinya gitu. Ya. Kalau klaimnya yang diperbanyak maka akan sangat bagus. Tapi kalau unit kompetensi Bapak Ibu yang serampangan dipilih, itu biasanya berakibat, tidak terlalu bagus ke vibe Bapak Ibu. Gitu. Walaupun nilainya 50.000, 60.000 itu ya tetap aja, bisa aja dapat IPP saja gitu. Kalau serampangan saja diisi unit kompetensinya. Tapi kalau Bapak memilih banyak, menuliskan banyak portofolio, ya. Jadi 2015, 2019 5 proyek, 2018 ada 7 proyek. Ya. Kalau dikumpul
6 tahun tadi Pak Agus kan misalnya minimal 5 proyek saja, sudah 6 tahun PPK kan sudah ada 30 proyek Pak yang ditulis gitu. Itu sudah Siap, sangat Pak. bagus portofolionya Pak. Jadi Siap, Pak. milih unit kompetensi Baik, W Pak. dan P-nya itu ya sedikit-sedikit saja. Tapi sedikit kali 30, Ya, baik, Pak. Baik, Pak. sedikit kali 30 kan sudah bisa banyak nilainya sebenarnya Pak. Nah, di situ yang tergambar, oh Bapak memang ada di level IPM atau ada bahkan sudah di level IPU. Baik, Pak. Baik. Itu gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Ya. banyak Pak. Ya. Siap. Ya, Pak. Silakan yang lain. Saya Pak. Silakan Bu Suma. Ya, saya ngelanjutin dari Bapak sebelumnya. Assalamualaikum. Silakan. Itu kan ya yang untuk mata kuliah yang ngajar per mata kuliah itu kan tadi per semester ya Pak. Ya. Cuman kalau dilihat dari vibe-nya yang poin 4 itu kan tidak ada tulisan per semester Pak, cuman Betul. periodenya 1 sampai 9 tahun. Betul, betul. Nah, Kalau itu Kalau vibe yang simponi seperti itu, tapi kalau vibe manual yang dulu kami kerja itu bisa karena kami tulis sendiri, tidak dipilih-pilih seperti itu, bisa ditulis per semester. Jadi tadi memang juga ada pertanyaan, kalau itu terjadi begini, kalau mata kuliah itu Ibu sudah ampuh, sudah pegang sejak lebih dari 9 tahun, ya pilih yang pilihan yang berapa ya, 9 sampai 11 tahun. Tapi kalau baru diampu misalnya tahun lalu, ya pilih saja 1 sampai 9 tahun, tidak apa-apa. Begitu aja. berarti tetap satu poin satu kali aja, tapi 1 sampai 9 tahun gitu ya. Iya, jadi tetap mata kuliah ini tidak berulang-ulang. 1 9 tahun. Yang semester lalunya dengan nama yang sama ya 1 9 tahun, 1 sampai 9 tahun juga. Begitu aja ditulis. Oh. Jadi 1 poin aja ya Pak ya. Misalnya mata kuliah desain stupa 1 gitu. Jadi cuma 1 itu aja. Maksudnya untuk semester 1, nanti semester ganjil berikutnya itu lagi tetap 1 aja. Tetap 1 sampai 9, tetap saja gitu. Oh, tetap 1 poin aja. Jadi ya, kalau ya. mata kuliahnya? Stupa 1 ya. Stupa 1 itu Ibu sudah menjalankan memegang 5 tahun misalnya kan, 5 tahun kan. Artinya ada 5 klaim untuk stupa 1, tapi tetap 1 sampai 9 saja masing-masing nanti. Seperti itu. Oh, iya Pak. Baik Pak, makasih. Pak Enam? Silakan Pak Adi. Ya. Ini selain di pekerjaan ya, Pak Adi dulu. Saya kalau membimbing mahasiswa tugas akhir, saya kan sebagai dosen juga, itu dimasukkan, judulnya dimasukkan di item berapa Pak? Mungkin ada kira-kira 6 tahun saya membimbing tugas akhir mahasiswa. Membimbing tugas akhir itu masuk di bagian Romawi 4 Pak. Judulnya. Masuk 4 ya. Judulnya, judul dan nama mahasiswanya kalau ada masuk di uraian aktivitasnya. Ya. Masuk di situ. Oh, itu ya masuk. Ya. Di situ nanti yang membedakan antara klaim 1 dengan klaim nomor 2 kan sama semua di situ. Mengajar misalnya atau membimbing ya kan. Tapi apa yang membedakan ya di uraian aktivitasnya. Membimbing atas nama ini dengan judul ini. Itu aja. Cukup. Oh, masuk ke sana ya. Kalau tugas per semester itu berarti kita mengajar per semester, surat tugasnya kita masukkan ya Pak ya? Boleh. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Pak Jalaluddin silakan. Andi Jalaluddin silakan. Pak, sedikit Pak. Ya, silakan. Kalau ngajar di kursus tempat seperti ngajar toket bisa masuk nilainya Pak ya? Boleh di yang diajar itu rata-rata juga sarjana insinyur ya. Boleh Pak. Silakan diklaim di bagian Romawi. Bisa Pak. Bisa. Kalau bahasa apa Pak? Sorry putus. Kalau ngajar bahasa Inggris dengan komputer boleh juga. Kalau bahasa Inggris dengan komputer boleh juga Pak ya? Kalau komputer pasti bisa. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau yang diajar itu insinyur ya atau teman kantor di bagian keteknikan itu boleh. Tapi kalau yang diajar anak SMA misalnya atau anak mahasiswa, tapi kalau mahasiswa keinsinyuran, mahasiswa keteknikan boleh, tapi kalau anak SMA enggak boleh.
Oh iya ya, makasih Pak. Ya, Iya, paham Pak. Tapi kalau anunya Pak per tahun begitu Pak ya? per tahun saja. Karena kalau kursusannya biasanya 3 bulan. Kalau per bulan, ditulis per bulan juga enggak siswa apa-apa. baru. Enggak apa-apa, ditulis per bulan saja enggak apa-apa juga. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada pertanyaan di chat, kalau jadi anggota Senat Universitas 2017-2021, klaimnya apa bisa per tahun atau 2017 sampai 2021? Ya, kalau Senat Universitas kan biasa ada periodenya, periode 4 tahun atau periode 5 tahun, ya bisa diklaim per periode, ya, per periode, tapi jangan per tahun Pak, karena dia enggak, keanggotaannya bukan per tahun. Skripsi dan tesis masuk di mana? Tadi saya sudah jelaskan, skripsi dan tesis. Menulis skripsi dan menulis tesis itu bisa dianggap sebuah penelitian, bisa dimasukkan di penelitian, tapi tidak bisa dimasukkan di dalam publikasi. Pak Ilham. Silakan Pak. Pak. Ya, saya lagi lihat. Mungkin ada beberapa poin ini Pak yang saya ingin tanyakan terkait. Silakan. Pertama itu penghargaan Pak. Poin penghargaan kan bisa kita klaim juga Pak ya. Cuman yang saya ingin tanyakan adalah kalau misalnya penghargaannya itu sebenarnya ditujukan kepada kantor, tapi penghargaannya yang diterima kantor itu diterima karena karena partisipasi dari kontribusi kita juga, karena misalnya contoh tadi penghargaan bulan ketiga nasional misalnya Pak. Ya. Ulang Pak. Tadi bulan ketiga nasional. Kemudian yang kedua terkait masalah misalnya kita menghadiri ujian promosi doktor Pak, itu apa bisa juga masuk di poin 53 itu tadi. Kemudian terkait juga tadi yang terkait masalah penelitian atau tesis, misalnya dari penelitian kita itu diangkat menjadi suatu terobosan teknologi dalam menyelesaikan proyek banjir nasional Pak, misalnya kayak itu bisa Kak Pak? Ya, tunggu dulu satu-satu. Ya, Pak. Tadi apa yang pertama ya? Lupa. Yang pertama, oke Pak, saya ulang. Jadi tentang penghargaan Pak. Nah, penghargaan itu kan diterima oleh kantor, namun tapi kontribusi kita bisa klaim nanti di uraian aktivitasnya ditulis, diperjelas bahwa apa kontribusi Bapak dalam penghargaan itu. Jadi enggak masalah, kantor yang terima atas nama PLN biasanya banyak begitu K3-nya misalnya atau lingkungannya diterima, tapi Bapak sebagai penanggung jawab misalnya untuk mengurus itu atau apa, ya silakan ditulis dalam dalam uraian kegiatannya. Baik Pak. Yang kedua? Yang kedua terkait misalnya kita mengikuti ujian promosi doktor. Apakah bisa ujian promosi doktor tidak bisa. Ujian promosi dokter tidak bisa karena bukan merupakan kegiatan diseminasi, tidak seperti itu. Di pembimbingan 5 yang lalu saya sudah jelaskan sebenarnya di kegiatan seminar itu juga bisa diisi dengan ketika kita ada seminar project, misalnya ada kick off project, kick off meeting, atau pertemuan-pertemuan teknis project, itu bisa diisikan sebenarnya, walaupun bukan dalam bentuk seminar seperti yang kita lihat selama ini gitu. Jadi ada seminar evaluasi kemajuan progress project, itu bisa masuk di situ, bisa masuk ke seminar juga. Tapi kalau menghadiri promosi doktor tidak bisa. Ada lagi satu pun asal tadi. Oh iya Pak. Terkait masalah misalnya penelitiannya kami itu diangkat menjadi suatu penyelesaian terkait masalah proyek nasional Pak, bisa seperti itu Pak? Bisa masuk di inovasi Pak. Inovasi betul, cuman masalahnya saya mikirnya adalah terkait dengan bukti evidennya Pak, buktinya. Ya, sementara ini misalnya tuh lagi sementara dikerja saya gitu, bilang Pak. Evidence itu urusan nomor 2 gitu, bukan urusan pertama gitu. Baik. Tidak ada evidennya. Nanti kalau Bapak ditanya oleh majelis penilai ada yang tertarik mengenai itu, saya yakin kalau Bapak yang kerja, Bapak yang punya, Bapak bisa terangkan dengan baik. Jadi tidak usah pikir evidence-nya. Kalau sepanjang Bapak yang
kerjakan, klaim gitu. Jangan sampai tidak diklaim. Kan resikonya paling tidak dinilai gitu. Tapi kalau Bapak tidak klaim, ya pasti tidak dinilai gitu. Tapi kalau Bapak klaim, minimal ditanyain gitu. Dulu gimana nih Pak? Pasti Bapak bisa terangkan. Seperti itu. Oke, baik Pak. Ada yang Satu lagi Pak, bertanya izin. Masih ada Pak? Masih ada? Iya Pak. Silakan. Izin Pak, satu lagi Pak. Ya. Misal kita membantu penelitian mahasiswa S3 di bidang teknik sipil Pak, bisa Pak? Atau gimana ya? Misalnya Bisa. kita di laboratorium Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa saja. Oh, ya. Silakan dituliskan kontribusinya Bapak, nanti di uraian. Masuk di bagian 3 Romawi kan? Melakukan penelitian. Walaupun bukan Bapak sebagai peneliti utama. Nggak apa-apa. Ya, betul Pak. Ya. Tapi kan Bapak terlibat dalam penelitian itu. Ya. Jadi kegiatan penelitian itu bukan hanya kita sebagai peneliti utama. Kalau kita terlibat, ya silakan diklaim di situ. Nanti tinggal dijelaskan di bagian uraian, apa kontribusi Bapak di situ. Gitu. Dari situ nanti penilai melakukan tugasnya untuk menilai. Gitu. Majelis penilai melakukan penilaian. Ya. Oke? Siap, baik. Terima kasih Pak Ilham. Yeah. Oke. Ada yang bertanya, karir profesional apakah harus diklaim per lokasi? Karena saya pernah di bagian pemeliharaan dalam kegiatan pemeliharaan itu menjadi kegiatan rutin dan mungkin tidak seperti aktivitas proyek pada umumnya. Ya kalau rutin minimal Bapak Ibu tulis kegiatan rutin itu per tahun misalnya atau per bulan atau bagaimana, ya dibuat saja kegiatan itu sehingga menjadi sesuatu yang di-report, diklaim di dalam portofolio Bapak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Saya kalau mau bertanya, ya, menyangkut masalah inovasi di bidang keinsinyuran. Ya. Dalam bentuk temuan, Pak. Karena di Sulawesi Tenggara ini ada memang beberapa ciptaan saya yang sementara saya pengurusan hak ciptanya itu sementara dalam proses. Nah, untuk pemilihan rekayasa konstruksi terbaru itu sudah beberapa tahun itu saya sudah terapkan. Dalam arti ada yang sudah dipublikasikan lewat media cetak dan ada juga yang belum. Yang jadi pertanyaan ini Pak, apakah itu juga bisa saya klaim Pak? Sangat bisa Pak. Jadi inovasi yang Bapak sudah buat itu ditulis di bagian inovasi, ya, di bagian inovasi. Kemudian inovasi itu bagian 54 ya, Bapak tulis di bagian 54. Kemudian kalau sudah ada dipublikasikan, publikasinya itu bisa di bagian ya tergantung. Kalau dia di koran misalnya atau di majalah ya bisa di 51 misalnya. Jadi jangan sampai tidak ditulis Pak, karena itu semua masuk dalam portofolio Bapak gitu. Ya, itu walaupun itu Pak belum keluar hak cipta tapi sudah dipublikasikan. Tidak apa-apa. Dan memang itu sudah terpakai di beberapa proyek bisa ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak ada penetapan hak ciptanya dari Departemen Humkam, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu yang penting sudah dipakai, itu aja sebenarnya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang punya inovasi sederhana gitu, yang penting sudah dipakai di perusahaan, di kantor Bapak gitu kan. Tidak perlu ada penetapannya bahwa ini punya Bapak, tapi semua orang tahu di situ punya Bapak gitu. Artinya kalau ditelusuri, oh iya memang Pak Petrus yang punya dulu ini ide untuk melakukan ini gitu. Seperti itu. Iya. Baik, makasih banyak Pak. Ya. Ada pertanyaan, kalau pengurus organisasi misalnya periode 4 tahun, apa klaimnya 1 kali selama 4 tahun atau bisa per tahun? 1 kali dalam 4 tahun. Ya. Kalau kepengurusan organisasinya 4 tahun berganti, 4 tahun berganti, 4 tahun berganti, maka dia ditulis 1 kali saja per 4 tahunnya. Oke, masih ada? Silakan bertanya Pak. Kalau ya, punya haki masuk ke poin berapa? Sebentar Pak. Kalau Mas punya haki itu masuk di poin 54 itu tadi di bagian inovasi. Silakan Pak. Izin Pak.
terkait inovasi tadi Pak. Agak putus Pak. Di sini kan kerja di pemerintahan. Diulang. Ya, sebentar. halo. Ya, silakan. Siapa? Oke. Saya kan bekerja di pemerintahan Pak. Ya. Jadi saya mengelola atau istilahnya melalui website Pak. Nah, itu apa bisa kita klaim Pak? Sementara ownernya itu kan punya Pemda Pak. Tidak bisa Pak. Halo? Siap. Bisa diulang sebentar. Bisa diulang. Tadi agak putus Pak. Bapak di Pemda, kemudian tadi cuma websitenya saja yang saya dengar dengan ownernya. Siap. Oh, siap Pak. Mohon izin. Saya kan mencetuskan ide untuk ke Pemda untuk membuat sebuah aplikasi untuk database terkait infrastruktur irigasi dari Pemda Pak, sehingga sudah bisa kita laksanakan dan itu sudah istilahnya melalui website Pak. Jadi istilahnya bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu bagaimana Pak? Apa bisa kita klaim atau tidak Pak? Silakan saja Pak kalau mau diklaim di inovasi atau hak cipta. Saya kira bisa. No, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan, kalau skripsi kita kemudian tesis dan disertasi, apa bisa masuk di dalam temuan hak cipta? Kalau tesisnya, disertasinya, skripsinya tidak bisa masuk di dalam hak cipta. Tapi kalau bagian dari tesis ada temuan, ada inovasi, silakan ditulis gitu. Jadi bukan judul tesisnya yang ditulis, tapi inovasi apa di bagian tesis Bapak atau disertasi Bapak yang Bapak mau klaim sebagai inovasi gitu. Itu boleh gitu, tapi bukan judul tesisnya gitu. Sama dengan teman-teman arsitek, ya, dia bisa mengklaim bangunan, gambar bangunan apa gitu sebagai inovasi dia, silakan saja, kan dia yang bikin gitu, bisa gitu. Saya punya perusahaan konsultan sekaligus penanggung jawab teknis atau tenaga ahli. Klaimnya bagaimana ya? Saya juga, maksudnya ya klaimnya Bapak bisa klaim per kegiatan di perusahaan Bapak karena Bapak kan yang punya gitu. Jadi Bapak yang bertanggung jawab, maka Bapak bisa klaim semua pekerjaan di kegiatan konsultan teknis dan itu Bapak bisa klaim gitu sebagai pekerjaan Bapak karena Bapak memang bertanggung jawab di situ. Kemudian tenaga ahli ketika Bapak proyek apa sebagai tenaga ahli itu yang diklaim. Ya. Silakan, ada yang lain? Sekarang sudah jam 10.15 waktu Makassar, waktu Indonesia Timur ini sudah jam 11.15. Tanya Pak Ilham. Silakan, segera Pak. Ya, makasih Pak Ilham lagi. Pak Ilham, perusahaan saya bergerak di bidang jasa operasi dan maintenance pembangkit, transmisi dan distribusi. Ya. Kebetulan jabatan saya sekarang manajer pembangkit dan transmisi. Nah, kami ada sekitar 50 sampai 60 proyek operasi dan maintenance tersebar di Indonesia Timur. Bagaimana saya mengklaim itu, Pak? Ya kalau Bapak ya kerjakan, terlibat di situ, ya diklaim semua yang 50 itu, Pak. Silakan. Nggak ada masalah. Iya. Kebetulan operasi dan pemeliharaannya di bawah bidang saya. Di bawah bidang Bapak. Ya silakan. Ditulis 50 tempat, misalnya 50 tempat atau 50 apa gitu, silakan ditulis kalau mau ditulis 50 gitu. Itu akan sangat bagus sekali. Disebut per proyeknya Pak ya? Disebut per proyek per tempat misalnya. Ya. Makasih banyak Pak Ilham. Ya. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang lain. Bertanya Pak Ilham. Silakan Pak Tio. Kemarin kalau nggak salah minggu kemarin Pak, sebelum yang pertemuan ini Pak, Bapak rekomendasikan bahwa insinyur senior yang merekomendasikan kami itu kan 4 orang Pak ya. Iya. Sebelum Bapak sudah sampaikan nama Bapak sendiri dan satu lagi Pak siapa yang kemarin. Pak Rusman. Selebihnya kami cari Pak. Kalau boleh tahu Pak yang didaftarkan itu apakah
yang terdaftar sebagai anggota PII atau meskipun tidak terdaftar bisa juga, Pak. Maksudnya dia keanggotaannya sudah tidak lagi aktif dan belum sempat dilanjutkan gitu. Ya. Yang memberikan referensi itu bebas, Pak. Bebas dari mana saja, mau dia anggota PII, mau bukan anggota PII, bebas. Tapi itu tadi di slide yang saya tampilkan sebenarnya ada nilainya. Kalau dia punya IP, IPM atau IPU, maka nilainya lebih tinggi daripada kalau misalnya bukan insinyur profesional. Tapi kalau dia bukan anggota PI, tidak ada hubungannya. Silakan saja sepanjang dia mampu memberikan rekomendasi kepada Bapak ketika dibutuhkan. Maksudnya ketika majelis penilai nanti iseng menelpon nama yang di Bapak cantumkan, ya dia bisa katakan, oh ya ini saya kenal Bapak Theo, kerjanya begini dan tidak ada masalah. Saya kira itu aja. Harus bergelar insinyur juga, Pak, ya, minimal ya? Tidak harus. Kalau Bapak maksudnya bergerak insinyur yang sekarang insinyur seperti yang Bapak ikuti, ya tidak harus. Tapi bergerak di bidang keteknikan, iya sebaiknya. Ya. Jadi jangan misalnya Bapak kerja di bidang ini gitu kan, kenal anggota DPR misalnya, terus Bapak minta sebagai itu, ya tidak ada hubungannya. Lebih baik atasan langsung. Lebih baik sebenarnya atasan langsung yang diberikan. Ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Kita selesai di 22.30 ya. Sebentar ya, masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Tanya Pak Ilham. Silakan Pak. Ya, mau tanya Pak Ilham. Silakan Pak Burhan. Ya. Yang pertama nih Pak Ilham, karena saya bergerakkan di proyek ya. Ya. Kemudian dalam setiap minggu dan setiap bulan itu kan ada yang namanya meeting progress. Yes. Apakah meeting itu dimasukkan dalam apa namanya seminar itu seperti yang tercatat? Boleh Pak, boleh, silakan Kanda. Silakan dimasukkan. Kemudian yang kedua, memang, di situ memang bidangnya, bagiannya engineering meeting sebenarnya masuk di situ sebenarnya di seminar keinsinyuran. Silakan. Oke, siap. Yang kedua Pak Ilham. Ya. Itu biasanya ada gambar Forcon yang sudah dikontrakkan ya. Kemudian setelah kita review kembali, ternyata gambar itu dalam aplikasinya harus kita ubah gitu, ya. Entah dalam bentuk sistem atau bentuknya. Ya. Apakah itu bisa kita klaim sebagai inovasi? Sebenarnya bisa, ya. Tapi menurut saya lebih tepat dia masuk di pekerjaan keinsinyuran saja di bagian 3, kegiatan mereview dan memberikan saran gitu. Kecuali dalam pikiran saya kita berada di proyek tersebut gitu. Kita ownernya atau kita yang melaksanakan, kemudian melakukan kegiatan reorganisasi atau perubahan itu boleh gitu. Tapi kalau kita konsultan luar kemudian kita bilang oh ini diubah, saya kira konteksnya bukan sebagai inovasi. Ya, tapi sebagai pekerjaan keinsinyuran. Ya, maksud saya begini Pak Ilham. Ya. Awalnya kita mereview, itu kan sebagai mereview desain. Ya. Tapi kemudian selanjutnya pada saat pelaksanaan kita pengawas. Ya. Sebagai pengawas. Ya. Jadi baik gambar apa semua itu dari kita. Dan kita yang secara teknis kita yang kasih petunjuk untuk melakukan seperti itu. Iya. Kalau konteksnya seperti itu saya kira bisa saja kita klaim sebagai inovasi kita. Tidak ada masalah, bisa saja seperti itu. Oke, siap.
Oke. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 8 menit. Setelah itu kita selesai ya, sudah setengah 12 kalau di Indonesia Timur. Kalau di Makassar sudah setengah 11. Ya. Di chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau ya, silakan. Untuk referensi apa tadi yang 4 orang tadi Pak, yang 2 kan sudah. Nah, yang kira-kira tim penilai akan bertanya ke, kalau 2 orang yang Pak Ilham dan Pak siapa satunya? Itu kan udah jelas. Ya. Kalau yang 2 lagi kan, apakah ini saya ada referensi 1, cuman ya saudara, tapi ya keprofesian juga udah, cuman kan secara proyek kan tidak pernah bekerja sama. Jadi kira-kira pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penilai itu seperti apa? Khawatirnya bertanya tentang soal pekerjaan kan tidak pernah bekerja sama. Biasanya tidak sampai seperti itu. Biasanya sih apakah mengenal, kemudian apakah bagaimana kualitas pekerjaan, seperti itu biasanya. Oke. Oh ya, itu kita di sidang juga ya Pak nantinya Pak? Oke. Kalau begini, nanti untuk mendapatkan level IPP, IPM, IPU, kalau karena proses mendapatkan nilai IPK itu ada di Unhas, tapi untuk mendapatkan pengakuan Bapak Ibu di IPP, IPM, IPU itu ada di PII Pusat, lain penilainya. Kalau di IPK itu ada di kami dan akan kami melakukan penilaian. Tapi kalau yang di IP itu tidak ada kegiatan sidang, tidak ada kegiatan apa. Kami hanya menarik data Bapak Ibu di akhir bulan Oktober, sekali lagi di akhir bulan Oktober, data apapun yang ada di file Bapak Ibu di Simponi itu yang akan kami tarik ya untuk kami nilai. Untuk mendapatkan IPK nanti. Tapi untuk mendapatkan posisi IPM, IPU atau IPP itu ada di di PII Pusat, di BK masing-masing. Nah, kalau nanti file Bapak skornya dan kualitas isinya dinyatakan hanya berada pada level IPP, Insinyur Profesional Pratama, maka Bapak Ibu tidak akan dipanggil untuk wawancara. Langsung di-granted, langsung diberikan sertifikatnya. Tapi kalau Bapak Ibu nilainya maupun kualitas file simponinya itu berada di level IPM atau IPU, maka biasanya diundang untuk wawancara. Namanya uji kompetensi, tapi bentuknya dalam bentuk wawancara. Nah, yang ditanya itu adalah apa yang Bapak Ibu tulis dalam file. Ya itu tadi, terutama misalnya kalau ada yang tertarik kemudian tidak ada bukti fisiknya, ya di situ biasanya didalami. Ini dulu Bapak ngerjain apa, metodenya bagaimana, gitu, kok bisa begini, seperti itu, gitu. Nah itu khusus untuk yang kira-kira akan berada di level IPM atau IPU. Untuk masa sekarang semua kegiatan uji kompetensi dilakukan secara daring. Tapi biasanya kalau dulu-dulu biasanya kita diundang ke Jakarta, atau kalau misalnya banyak di daerah kita, kita bisa mengundang penilai untuk datang menilai di daerah kita. Seperti itu. Baik, saya kira saya tuntaskan saja pertemuan kita malam ini, sudah 10:30 juga. Terima kasih atas pertanyaan dan komentar Bapak Ibu. Saya akan, ini terekam dan akan saya upload lagi kembali di YouTube. Silakan nanti kembali kalau mau melihat. Kemudian kalau ada bertanya ya seperti biasa silakan bertanya ke saya atau ke pembimbingnya masing-masing. Kalau bukan saya pembimbingnya, ya boleh bertanya ke saya, boleh ke pembimbingnya juga masing-masing via WA. Kalau mau nelpon juga silakan ditelepon saya. Kalau saya ada waktu dan tidak mengganggu saya, insya Allah saya
Kantong. Angkat atau jawab segera. Kalau tidak biasanya ya mohon maaf kalau saya Ya, apa itu? atau saya agak lambat responnya. Tapi biasanya saya akan menjawab. Saya kira itu. Terima kasih atas sekali lagi kehadiran Bapak Ibu dan saya kira kita akhiri kegiatan pada malam ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Ilham. Sama Bapak Ibu. Baik, saya end meeting sekarang Pak ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak.